Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana proses pembuatan objek 3 dimensi dengan menggunakan Adobe Illustrator. Baik, langsung saja. Jadi kalau misalnya menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat objek 3 dimensi itu kita menggunakan kalau misalnya pakai efek ini ya, di sini ada objek 3 dimensi. Cuman kalau misalnya kita menggunakan ini, dia tuh nggak bakal menjadi soft seperti ini, tidak halus seperti ini. Nah, jadi biasanya kalau saya menggunakan objek 3 dimensi ini yang di atas, itu hanya untuk membantu untuk membuat pola dasarnya saja. Nah, untuk membuat sketsanya, kemudian proses pewarnaan ini kita menggunakan ini namanya mesh fill di sini, mesh tool ini ya. Jadi kalau misalnya mau nanya, kamu pada banyak yang nanya tuh gimana cara membuat mesh fill yang rapi. Ya, jadi saya tidak akan membuat objek ini satu-satu sekarang. Hanya saja saya akan menjelaskan prinsip dasar pembuatan yang biasa saya lakukan. Mungkin banyak cara-cara yang lain. Jadi yang pertama kita lakukan untuk membuat objek 3 dimensi ini adalah dengan membuat polanya dulu. Polanya dengan menggunakan mesh fill. Ya, jadi mungkin sudah ada yang biasa menggunakan mesh fill. Jadi kalau misalnya membuat mesh fill supaya pewarnaannya itu mudah, yang pertama kita harus buat gridnya itu yang rapi. Coba kita buat ya. Ini kita membuat mesh fill-nya, kita bisa misalnya kita buat dari sini. Caranya bisa langsung dari sini, kita klik di sini, klik di sini. Atau cara lain juga bisa seperti ini. Nah, nggak kelihatan ya, kita taruh di sini. Kita buat objek di sini, klik di sini, kita create gradient mesh. Nah, ini kita bisa lihat panjangnya berapa, kolomnya berapa, row-nya berapa. Misalnya kita kasih 3 ini. Nah, previewnya seperti ini. Dan ini bakal rapi kalau misalnya menggunakan yang ini. Oke, kita langsung coba saja. Oke. Nah, ini kalau misalnya objeknya dalam bentuk persegi atau persegi panjang, nah itu gampang membuat rapi. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya objeknya seperti ini? Saya buat acak ya, kasih warna kuning aja supaya kelihatan di sini. Coba kita buat, ya nggak rapi, Nah, terus bagaimana nih kalau misalnya kita mau buat objek seperti ini, gridnya rapi? Nah, yang pertama kita lakukan bisa kita gunakan seperti ini. Nah, kita buat ini dulu. Jadi kan grid mesh, kalau saya biasanya seperti ini, kita klik paling pojok sini. Nah, kemudian baru kita ikuti pola bentuknya seperti ini. Biasanya tadi kita pindah ini. Ya mungkin ini agak kelihatan sedikit lama, tapi ini lebih rapi, dan nanti untuk proses pewarnaan itu akan mudah. Nah, kita coba bandingkan ya hasilnya. Ya, ini akan jauh lebih rapi jika kita melakukan proses seperti ini. Nah, bentuknya kalau misalnya masih dalam bentuk satu gini ya, lekukannya nggak banyak, misalnya nggak muter-muter, itu
kita awal bentuknya, kita bisa buat persegi, kemudian kita ikuti bentuknya. Nah, baik, langsung kita praktek ya. Mungkin itu sedikit penjelasan dasar ya. Jadi kalau misalnya mau buat objek yang rapi, itu kita bisa mulai dari persegi dulu, atau bisa mulai dari lingkaran. Baik, yang kita coba yang dari yang paling sederhana. Misalnya kita coba buat objek seperti ini ya. Bulan ini saya dulu, ini satu objek saja. Nah, cara membuat rapi seperti ini, kalau misalnya kita coba buat manual dulu ya. Kita buat acak, kita bedakan nanti hasilnya. Kita buat, kalau misalnya kita buat bentuk seperti biasa, ini kita buat menggunakan ini ya, shape builder. Kita hapus seperti biasa. Kalau misalnya kita langsung pakai gradient, misalnya kita buat sini ya, ini nggak rapi nih, beda hasil. Atau kita buat seperti ini, tetap nggak rapi nih. Tidak apa-apa, kita coba ya, kita copy untuk membandingkan nanti. Oke, gimana cara buatnya supaya rapi seperti ini? Nah, jadi yang pertama kita lakukan, kita buat persegi dulu, baru kemudian kita rubah jadi gradient mesh. Ini objek objek mesh, kita jadikan itu. Kemudian misalnya kita malah aja ini, saya ikutin sini ya. Oke. Ini saya buat tidak terlalu rapi ya, ini bisa dicoba sendiri. Coba kita bandingkan. Oke. Nah, untuk pewarnaan biasa itu akan lebih mudah yang kalau kita buat seperti ini. Kita mulai dari persegi, nah, tinggal kita ikutin warnanya ini aja dari sini. Nah, ini biasanya proses yang lumayan lama, tapi bisa nanti kalau terbiasa itu akan mudah, tambah yang gelap terangnya. Jadi saya kasih contoh sedikit ya, kasih warna ini. Oh, gelap, ini kasih ini agak gelapnya. Nah, ini tinggal ngerapin aja nih kalau gini. Nah, kalau misalnya gridnya ini rapi, nah itu juga bentuknya nanti juga akan bagus. Kalau misalnya warnain juga lebih mudah. Nah, ini tinggal kita kasih bayangan biasanya. Kalau misalnya objek 3 dimensi itu, kalau misalnya akan lebih terasa kalau misalnya ada
bayangannya seperti yang di bawahnya. Ini kalau ini pakai gradient aja biasa, kemudian dijadikan modenya itu mode multiply. Oke, ini objek yang pertama yang mudah. Nah sekarang gimana kalau misalnya kita buat objek yang mungkin kita coba salah satu di antara ini. Ini kalau kita coba pecah satu-satu, saya akan coba lihatkan proses pembuatannya. Kita lihat yang ini dulu. Ini saya ungroup aja. Jadi kalau misalnya ada objeknya agak kompleks seperti ini, kita buat beberapa objek yang terpisah, kemudian kita satukan nih, pisah-pisah nih. Nah, kalau misalnya kita mau buat langsung jadi plug jadi satu, itu akan sulit. Kita buat gradient bisa. Oke. Sini saya copy aja untuk melihatkan perbedaannya. Ya, bagian-bagiannya. Jadi ada beberapa ini bayangannya. Kalau misalnya atau objek yang ini, misalnya saya buat di sebelah sini nih. Jadi tangannya ini nggak satu nih ternyata. Saya buat beberapa. Nah kalau buat satuan itu akan sulit. Sampai berapa objek nih? Ya, tangannya, jarinya masing-masing untuk tangannya sendiri aja ini kita butuh 5 objek. Kemudian ini 1, 2, tambah 7 untuk lengan bajunya ya. Nah ini juga kita buat seperti itu. Ungroup. Kita lihat ada berapa objek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objek. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7. Nah, kalau ini tadi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, langsung saja ya. Mungkin saya jelaskan secara prinsipnya aja sih ini. Nanti kalau misalnya detail mungkin di lain kesempatan saya coba, mudah-mudahan bisa sempat buatkan tutorialnya. Ini kita buat bentuknya dulu ya, bentuk satuan dulu. Misalnya kita coba yang ini ya. Nah, ini jadi kita buat bentuk dasarnya dulu. Kalau tangan biasanya kalau bisa dibuat sket dulu. Misalnya mau sket langsung di sini juga boleh. Saya ingin kita buat sket tangan, set. Misalnya kita ingin bentuk seperti ini ya, tinggal kita buat satu-satu aja nih. Nah, kita mulai untuk mudahnya kita buat seperti ini. Misalnya kita ambil warna dasar dari sini. Jadi paling memang kalau mudah sih untuk warnaan itu kita harus cari referensi, jadi tinggal ikutin warna aja gelap terang. Karena kalau untuk membayangkan itu ya mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa. Kalau saya sendiri sih biasanya pakai referensi, cari gambar hasil rendering yang sudah ada di internet, itu ikuti pola warnanya, tinggal bentuknya aja kita buat sendiri ya. Ini kita misalnya tadi ini dengan bentuknya seperti ini, bisa transparansinya dikurangin dulu. Kita bentuk aja dulu, misalnya untuk tangannya ini ya. Kenapa harus dibuat persegi dulu? Yaitu tadi supaya rapi dan itu mudah pewarnaannya.
Beda kalau misalnya kita buat paksa tanpa menggunakan ini, biasanya hasilnya juga kurang bagus. Nambah grid. Mungkin awal itu nggak usah banyak-banyak dulu. Nah, nanti kalau sudah mulai pewarnaan yang mulai mendetail, baru kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh ya, kita kasih warna pelan-pelan. Saya ikutin warna yang sudah ada. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah mulai kelihatan polanya. Bisa kita tambahkan grid lagi di sini. Oke, ini tadi. Kemudian kita bisa buat jarinya lagi. Misalnya saya buat satu persatu aja deh. Ini ya, kita buat yang satu aja, nggak usah banyak. Ini kalau misalnya seperti ini sebenarnya buat begini juga nggak apa-apa sih, masih agak rapi kalau sini buat seperti ini, masih cenderung aman. Gini aja ya, tidak usah terlalu rapi, penting tahu prinsip dasar pembuatannya aja. Oke, di sini kita cari referensi ya, misalnya warna ini di sini. Sini copy aja. Jempolnya mungkin nggak usah aja ya, bisa dilanjut sendiri. Nah, jadi gimana nih kalau supaya rapi nih? Ini kan kelihatan putus nih ya, kelihatan putus nih karena nyambung. Nah, jadi warnanya ini tinggal kita sesuaikan aja nih, bisa menggunakan ini satu-satu ya. Yang di sini kita ikutin warnanya di sini, di sini kita ikutin warna yang dekatnya sini, ini ke sini.
Kalau misalnya seperti ini bisa diakalin nih, gridnya kita tambahkan. Tapi untuk kalau grid ini saya nggak nyarankan untuk banyak-banyak, karena semakin banyak gridnya itu nanti filenya semakin besar. Jadi sebenarnya yang semakin simple gridnya, itu semakin bagus nih hasilnya. Kita tambahkan. Jadi ya, tujuan saya ini ya, warnanya supaya nyatu aja. Nah, kalau gini kelihatan nyatu dia nanti. Ini yang malah kelihatan. Kemudian kita bikin jempol dan seterusnya. Ya, kelihatan kaki kayak seperti kaki. Ya, yang penting ini kita buat bentuknya, kemudian ini bisa kasih jempol nanti. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja, nanti kita rapi-rapikan lagi. Ya. Nah, nanti proses ini ya tadi yang pertama kita buat sketch dulu, kita buat gradient mesh-nya yang rapi, kemudian kita cari referensi warna, kemudian kita ambil warna dari situ. Dan finishing biasa kita kasih bayangan di sini. Ada juga sih sebenarnya ini ada tools untuk bantuan, mungkin ada beberapa objek yang agak kompleks, itu biasanya saya menggunakan bantuan ini ya. Plugin ya, pluginnya ini Master Mentor. Ini bisa nanti untuk menambah kalau misalnya lupa kebanyakan gridnya, kita bisa kurangin di sini. Pengen nambah juga bisa di sini. Sebenarnya bisa ngopi warna juga dari sini. Nah, itu nanti bisa dipelajari di kesempatan yang lain. Baik, mungkin itu dulu. Mungkin sharing aja sih, kalau dibilang tutorial secara detail ya juga kurang tepat sebenarnya. Mungkin itu sharing saya pada kesempatan kali ini. Mungkin mudah-mudahan diberikan kesehatan dan bisa berbagi lagi untuk sharing lebih dalam lagi. Mungkin ini dasar dulu ya, nah memang kalau misalnya fondasinya nggak bagus nanti agak lama belajarnya. Mungkin itu pada kesempatan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.